Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik review tema 3, makanan sehat. Muatan PPKN. Keragaman di lingkungan sekitar. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Dalam interaksi sosial terdapat hubungan timbal balik. Nah, kerja bakti merupakan salah satu contoh dari interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Keragaman dalam interaksi sosial. Keragaman dalam interaksi sosial dapat berupa perbedaan suku, budaya, agama, dan jenis kelamin. Meskipun kalian berbeda satu sama lain, maka harus memiliki sikap toleransi kepada teman. Tujuannya agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Keberagaman ini merupakan perbedaan yang menjadikan negara Indonesia kaya. Meskipun perbedaan budaya, suku, atau agama, masyarakat Indonesia tetap bersatu. Hal itu tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini tertulis pada lambang Garuda Pancasila. Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebaiknya disikapi dengan bijak. Kita harus saling menghormati dan menghargai dalam keragaman. Kita harus saling menghormati dan menghargai yang dapat terwujud melalui kerjasama. Kerjasama ini yang akan menjadi pemersatu dari perbedaan yang ada. Muatan bahasa Indonesia. Pengertian iklan. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak seperti surat kabar atau melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Ciri-ciri bahasa iklan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Yang kedua, tujuannya agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan oleh iklan tersebut. Ciri-ciri kalimat persuasif adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat mengajak. Yang kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah. Yang ketiga, ditulis secara menarik. Dan yang keempat, dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Kata kunci dalam sebuah iklan merupakan kata-kata yang menjadi konsep pokok yang dibahas dalam iklan tersebut. Untuk dapat menentukan kata kunci yang tepat dalam sebuah iklan, kita perlu memahami dengan baik informasi tentang produk yang akan disampaikan. Muatan IPA. Ini merupakan gambar hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Hewan memamah biak merupakan hewan herbivora pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah atau 2 kali. Berikut sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Makanan dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di mulut. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam rumen atau perut besar melalui kerongkongan. Makanan dicerna dengan bantuan bakteri lalu disimpan sementara di dalam rumen. Saat beristirahat, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Makanan yang sudah dikunyah lagi masuk ke dalam retikulum atau perut jala untuk mengalami proses
fermentasi atau penguraian oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing. Makanan kemudian masuk ke dalam omasum atau perut kitab untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu, makanan masuk ke dalam abomasum atau perut masam untuk kembali dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat yang ada di dalam makanan. Sari-sari makanan kemudian diserap oleh usus halus. Sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Nah, teman-teman, itu adalah sistem pencernaan pada hewan memamah biak. Gangguan pada organ pencernaan manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sariawan. Sariawan adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Sariawan ditandai dengan luka berwarna putih dan terasa perih. Yang kedua, sakit gigi. Sakit gigi ditandai dengan rasa nyeri muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang. Sakit gigi terjadi ketika pulpa atau lapisan terdalam gigi yang terdiri atas pembuluh darah dan saraf mengalami peradangan. Yang ketiga, MAH. MAH adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. MAH dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain luka di lapisan lambung, infeksi bakteri, atau efek samping penggunaan obat-obatan. Kemudian, sembelit atau konstipasi. Sembelit adalah kondisi sulit buang air besar, terdapat berbagai macam penyebab sembelit, antara lain kurang minum, kurang mengkonsumsi makanan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Cara memelihara organ pencernaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, makan makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, tidak jajan sembarangan. Yang ketiga, menjaga kebersihan makanan dan minuman. Dan yang keempat, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Muatan IPS. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok lain. Contoh interaksi individu dengan individu adalah interaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Kemudian contoh interaksi individu dengan kelompok adalah interaksi antara guru dan murid di sekolah. Dan yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok, yaitu interaksi antara kedua tim kesebelasan sepak bola. Itu adalah beberapa contoh dari interaksi sosial. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial antara lain penyuluhan kesehatan, koperasi, dan kegiatan ekonomi di pasar. Muatan SBDP. Beberapa contoh tarian daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tari piring dari Sumatera Barat, properti tariannya adalah piring. Kemudian ada tari reog dari Ponorogo, properti tariannya adalah topeng reog. Kemudian tari kuda lumping dari Yogyakarta, properti tariannya adalah jaranan. Tari jaipong dari Karawang, properti tariannya adalah selendang. Tari baksa kembang dari Banjar, properti tariannya adalah rangkaian bunga. Tari kancet papatai dari Kalimantan, properti tariannya ada mandau, perisai, baju perang. Tari merak dari Pasundan, properti tariannya adalah mahkota. Dan tari serampang 12 dari Deli Serdang, properti tariannya adalah sapu tangan. Dalam pembuatannya, batik memiliki beberapa teknik yang dapat digunakan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teknik tulis.
Teknik membuat batik dengan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan. Pembuatan batik jenis ini memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Kemudian yang kedua, teknik cap. Teknik cap merupakan teknik menghias kain dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap, atau biasanya terbuat dari tembaga. Proses pembuatan batik jenis ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari. Yang ketiga, teknik cetak atau sablon. Teknik cetak merupakan teknik mencetak kain sehingga motif seperti batik. Proses pembuatan batik ini tidak menggunakan teknik batik, tetapi menggunakan alat cetak atau sablon. Oke teman-teman, kelas 5 Granada yang soleh dan soleha, cukup sekian pembelajaran tematik review tema 3 pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya teman-teman dalam belajar, dan teman-teman semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.